Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Iswandi, NPM 22351075 dari kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya yang berjudul React. Apa dan kenapa React? React pertama kali dikembangkan oleh Jordan Webb, seorang engineer di Facebook pada tahun 2011 untuk menangani kompleksitas antarmuka pengguna di Facebook yang dinamis dan sering diperbarui, seperti notifikasi dan status. Setelah berhasil diuji coba secara internal, React kemudian diimplementasikan pada Instagram, aplikasi yang baru diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2012 yang membutuhkan UI cepat dan scalable. Pada tahun 2013, React dirilis sebagai pustaka open source di konferensi JSConf di US, memungkinkan pengembang di seluruh dunia untuk mengadopsi pendekatan uniknya. Salah satu fitur utama yang menarik perhatian adalah virtual DOM yang memungkinkan update DOM lebih efisien sehingga mempercepat kinerja aplikasi. Pada 2015, Facebook memperluas jangkauan React dengan merilis React Native, memungkinkan pengembangan aplikasi mobile lintas platform dengan menggunakan antarmuka asli atau native. Pada tahun 2017, React Fiber diperkenalkan sebagai arsitektur baru untuk meningkatkan performa, diikuti oleh peluncuran Hook pada tahun 2019 yang mempermudah pengelolaan set dalam komponen fungsional. Pada tahun 2021, React 18 dengan fitur concurrent mode dirilis, membawa optimasi lebih lanjut untuk responsivitas UI. Sejak awal, React terus berkembang dengan komunitas yang kuat, menjadi salah satu pustaka paling populer untuk pengembangan UI dan membawa pengaruh besar dalam ekosistem JavaScript. React adalah pustaka JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau UI yang dinamis, terutama untuk aplikasi satu halaman, single page application atau SPA. React dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2013 dan menjadi salah satu library yang sangat populer di kalangan pengembang front-end karena pendekatan deklaratifnya terhadap pembuatan UI, yang membuatnya mudah di-maintain dan scalable. Berikut adalah beberapa alasan mengapa React digunakan. Yang pertama ada pendekatan komponen atau komponen based. React memungkinkan pengembang untuk membangun UI dengan membagi-bagi antarmuka menjadi komponen-komponen kecil yang dapat digunakan kembali. Setiap komponen ini berfungsi secara mandiri, memiliki set dan props-nya sendiri, sehingga lebih mudah untuk dikelola dan dikembangkan. Yang kedua, deklaratif. React memungkinkan penulisan kode secara deklaratif. Artinya, pengembang cukup mendeklarasikan apa yang seharusnya ditampilkan oleh aplikasi dalam keadaan tertentu. React akan mengurus perubahan pada DOM atau dokumen objek model secara efisien dan otomatis, menjadikan UI selalu konsisten dengan set aplikasi. Yang ketiga, virtual DOM. React menggunakan virtual DOM, yaitu representasi DOM dalam memori yang diupdate terlebih dahulu sebelum melakukan update yang sebenarnya pada browser DOM. Dengan cara ini, React hanya melakukan update pada bagian yang memang perlu diperbarui, membuat performa aplikasi menjadi lebih cepat dan responsif. 4. Dukungan ekosistem dan komunitas yang luas. Ekosistem React sangat luas, didukung oleh berbagai tools dan pusaka seperti Redux untuk manajemen set, React Router untuk navigasi, dan banyak lagi. Komunitas yang besar juga menyediakan dukungan dan berbagai sumber daya, termasuk plugin, paket, dan pusaka pihak ketiga. Yang kelima, kompatibilitas dengan ekosistem JavaScript modern. React mudah diintegrasikan dengan ekosistem JavaScript modern. Dengan dukungan untuk JavaScript ES6 Plus dan alat-alat seperti Babel dan Webpack, pengembang dapat menulis kode yang lebih mudah dan maintainable. 6. React Native untuk pengembangan aplikasi mobile. Dengan React, keterampilan yang sama bisa diterapkan untuk pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native yang memanfaatkan banyak konsep dan sintaks yang sama. Kenapa memilih React? React cocok untuk proyek yang memerlukan antarmuka yang dinamis dan interaktif serta fleksibel dan dapat di-scale. Framework ini juga memungkinkan pengembangan UI yang lebih konsisten, efisien, dan ramah untuk pengembangan berkelanjutan. Konsep-konsep pada React.
Satu, komponen. Komponen adalah blok pembangun utama pada React. Dan komponen adalah bagian UI yang mandiri dan dapat digunakan kembali. Komponen ini bisa berupa komponen fungsional atau berbasis kelas, yang masing-masing memiliki logika, struktur, dan gaya sendiri. Pendekatan berbasis komponen memudahkan pengembang pemeliharaan dan skalabilitas aplikasi. Yang kedua, props. Props dikala dari properties adalah cara untuk mengirimkan data dari komponen induk ke komponen anak. Props bersifat read only, sehingga komponen anak tidak dapat mengubah nilai props yang diterimanya. Konsep ini membantu menjaga aliran data searah one-way data flow pada aplikasi. Yang ketiga ada state. State adalah data internal dari sebuah komponen yang dapat berubah dan digunakan untuk mengontrol UI, tidak seperti props yang diberikan oleh komponen induk. State dikelola oleh komponen itu sendiri. Perubahan pada state akan memicu render memperbarui UI agar mencerminkan keadaan terkini. Yang keempat adalah lifecycle method. Komponen berbasis kelas di React memiliki model lifecycle yang memungkinkan pengembang untuk menjalankan logika tertentu pada tahap tertentu dalam siklus hidup komponen, seperti saat komponen dimuat atau mounted, diperbarui atau update, dan dihapus atau unmounted. Dalam komponen fungsional, lifecycle bisa dikelola dengan menggunakan hook seperti use effect. Yang kelima ada hooks. Hooks adalah fitur pada React yang memungkinkan penggunaan state dan lifecycle dalam komponen fungsional. Beberapa hook dasar adalah use state untuk mengelola state, use effect untuk menjalankan efek samping, dan use context untuk mengakses konteks secara global. Hooks memperkenalkan pendekatan yang lebih sederhana dan seragam dalam penulisan logika komponen. Yang keenam ada virtual DOM. Virtual DOM adalah representasi dari DOM yang ada di memori dan memungkinkan React untuk melakukan update pada antarmuka secara efisien. Setiap kali set atau props berubah, React memperbarui virtual DOM terlebih dahulu. Kemudian hanya melakukan perubahan pada elemen DOM yang memang perlu diubah. Hal ini meningkatkan kinerja aplikasi, terutama pada antarmuka yang kompleks. Yang ketujuh ada one-way data flow. React menggunakan aliran data satu arah, artinya data hanya bisa bergerak dari komponen induk ke komponen anak melalui props. Pendekatan ini menjaga data agar tetap konsisten di seluruh aplikasi dan membuatnya lebih mudah untuk dilacak atau di-debug. Yang ke-8 ada JSX atau JavaScript XML. JSX adalah ekstensi sintaks pada JavaScript yang memungkinkan penulisan elemen HTML dalam JavaScript. Dengan JSX, pengembang dapat menyusun antarmuka secara deklaratif dan intuitif, mirip seperti menulis HTML, namun dengan kekuatan JavaScript. Yang kelima ada Context API. Context API adalah cara untuk berbagi data global seperti tema atau data pengguna di seluruh komponen tanpa perlu menyalurkan props pada setiap tingkatan komponen. Ini cocok untuk data yang perlu diakses oleh banyak komponen dalam pohon komponen yang sama. Yang terakhir ada React Router. Meskipun bukan bagian dari pustaka inti, React Router adalah pustaka yang sering digunakan bersama React untuk menangani navigasi dengan React Router. Aplikasi dapat memiliki beberapa halaman dengan URL unik tanpa perlu memuat ulang halaman, memungkinkan navigasi single page application atau